Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai teks puisi. Oh iya, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu. Silakan pause video ini dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa cukup. Memasuki materi yang pertama, yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Pengertian puisi. Teks puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang kholik yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja, kamu perlu menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Perhatikan teks berikut. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Unsur-unsur puisi. Teks puisi memiliki unsur-unsur sebagai berikut: majas dan irama. Berbeda dengan teks eksposisi, berita, ataupun teks lain yang telah kamu pelajari, puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Yang pertama, majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Yang kedua, irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Perhatikan, misalnya puisi Hujan Bulan Juni. Terdapat dua majas yang dominan dalam puisi itu. Yang pertama yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu yang dibandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Padahal sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, majas paralelisme. Majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Yang selanjutnya, penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Perhatikan kembali puisi Hujan Bulan Juni. Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata hujan. Hujan yang memiliki dasar makna air yang turun dari langit mendapatkan imbuhan makna perbuatan baik. Yang kedua, kata rintik.
Rintik yang memiliki dasar makna percik air mendapatkan imbuhan makna sesuatu yang kecil tetapi banyak. Dan yang terakhir, kata pohon berbunga. Pohon berbunga yang memiliki dasar makna pohon yang memiliki bunga mendapat imbuhan makna kehidupan yang baik, yang menjanjikan. Untuk selanjutnya, jenis-jenis puisi. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, misalnya elegi, ode, dan serenada. Puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Untuk yang selanjutnya, memilih unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur puisi meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Di samping itu ada pula unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Dengan cara demikian, akan tersingkap unsur batin yang di dalamnya meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Memasuki materi yang terakhir, yaitu menulis puisi dan membaca puisi. Menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Untuk memunculkan gagasan itu, kamu dapat mencarinya dari perjalanan hidupmu ataupun sesuatu yang tengah terasa atau terpikirkan. Gagasan tersebut dapat kamu ekspresikan dengan kata-kata yang terpilih, yang indah, dan penuh makna. Tentukanlah gagasan paling menarik yang bisa ditulis jadi puisi. Galilah gagasan-gagasan itu. Tuliskan gagasan-gagasan tersebut ke dalam larik-larik dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan padat. Perluas pembendaharaan kosakatamu sehingga bisa menciptakan puisi yang dengan bahasa indah, jelas, dan padat makna. Kosakata tersebut tentu mengandung makna yang tidak sebenarnya atau biasa sering disebut makna konotasi. Kosakata dalam puisi berbeda dengan kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata-kata dalam puisi sangat singkat, tetapi kaya makna. Struktur katanya pun seringkali mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada jenis teks lainnya. Pembacaan puisi yang baik. Membacakan puisi tergolong ke dalam tingkat pemahaman kreatif. Di dalam kegiatan itu, kamu tidak hanya melisankan sebuah puisi secara nyaring. Kamu dituntut untuk menyampaikan puisi dengan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang benar. Ekspresi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ekspresi sebagai pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan, atau menyatakan maksud, gagasan, ataupun perasaan. Lafal. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Dalam membacakan puisi, huruf ataupun kata-katanya harus dilafalkan dengan jelas. Jangan sampai tertukar dengan huruf atau kata-kata yang lainnya. Tekanan. Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat pada teks puisi. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. Intonasi.
Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai materi teks puisi kali ini? Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu teman-teman dalam belajar dan mempelajari lebih lanjut mengenai materi teks puisi. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.